kami Kaina menyaksikan pada saat Yesus disalib, kira-kira Kan apa seandainya sudah terjadi juga kamu tanya lagi. Tolong dijawab aja Kaina. Ya saya mau menjawabnya apa? Kan sudah terjadi peristiwa itu. Sekarang saya lahirnya di abad ke-20 Oke. ini, 21 ini. Oke. Saya sekarang ada di sini. Peristiwa Oke. itu sudah terjadi. Kamu tanya lagi seandainya. Misal Ini kan gini kata aja Kak. seandainya. Ya, Udahlah tanya kamu aja. nyanyi aja lah. Nyanyi seandainya. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Tapi nggak akan pernah saya punya sayap. Ah, Makanya pertanyaanmu itu ngada-ngada loh bro. Kamu tanya Oke, yang udah. seandainya. Apa nggak ada pertanyaan yang masuk akal? Oke, yang kedua saya mau tanya Yang di Alkitab itu di Ya, Bang Alkitab itu Tai. ada hadis yang menyebutkan bahwa Yesus, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Ada nggak kamu Kaina? Siklon kondisi Gaza, warga dunia termasuk Indonesia gelar aksi bela Palestina. Coba ulang pertanyaannya. Di hadis kami Kaina itu ada nggak aku adalah Yesus dan aku Tuhanmu dan sembahlah aku, ada nggak kira-kira? Mohon dijawab. Kalau ada yang mengatakan sembahlah aku, kamu sembah dia. Nggak, kan saya tanya aja. Ya kalau ada di Alkitab yang mengatakan sembahlah aku, kamu mau sembah dia. Coba boleh dibantu lihat isinya. Bahkan kalau kamu sembah dia, dia akan berikan kerajaan dunia ini samamu. Kamu akan diberikan kekayaan. Kalau kamu sembah dia. Kamu Saya mau sembah tanya dia? aja, misalnya nggak yang lain-lain, tanya itu aja. Iya, ada yang bilang gini, sembahlah aku, maka aku berikan kerajaan dunia ini samamu. Kamu sembah dia? Bahkan saya tanya, itu ada nggak? Iya, yang di Alkitab ini yang bilang sembahlah aku itu iblis. Iya, tapi manis tapi enggak Iblis. Di surat Standar dari Tuhan itu bukan di pengakuan sembahlah aku. Standar dari Tuhan itu dari perbuatannya dan bukti karya-karyanya, itu standar Tuhan. ada hadisnya kami Kaina. Di Matius 4 iblis mengatakan, sembahlah aku, kalau kau sembah aku pasti kuberikan kerajaan dunia ini kepadamu. Karena iblis itu gila disembah. Kalau Tuhan yang sejati, Tuhan yang asli, nggak akan minta disembah. Nah, oke. Terus kemudian yang selanjutnya itu disebutkan kan Allah itu apa kami Kaina? Allah itu diserap dari kata Elohim, di mana bangsa Israel, Allah mereka itu, Elohim mereka itu adalah Yeshua Hamasyah, Yesus Kristus. Yang di mana Elohim itu mereka sebut Bapa. Makanya ketika nih ya, kita baca Yohanes 10. Tapi sulit dijalankan. Disenggol sedikit, langsung naik pitam. Yohanes 10 ayat 30. Di sini Tuhan Yesus menyatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa reaksi orang Yahudi? Orang Yahudi mau melempari Tuhan Yesus pakai batu. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Yang menghujat Allah berarti menghujat Bapa, ya. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah, ya. Menyamakan diri dengan Bapa. Jadi Tuhan Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Bapa, yang dimana Bapa adalah Allah itu.
Ya soalnya kan di saya juga ada itu ceritanya gitu. Boleh nggak saya kasih pemaparan sedikit kami Kaina? Jadi Apa itu? kisahnya itu hampir-hampir saya bukan menyamakan gitu ya, tapi saya punya versi sendiri, kami Kaina punya versi sendiri. Jadi boleh ya saya boleh pemaparan sedikit ya. Mm-mm. Jadi waktu apa namanya waktu Nabi Isa itu turun, dia dikasih apa namanya dikasih kemampuan untuk menyembuhkan, termasuk untuk menyebarkan agama Islam di dalam agama Islam. Kemudian waktu itu orang Yahudi itu, saya bukan nyebut orang Yahudi ya, orang non Muslim itu masih banyak yang menyembah berhala, terus cara berdagang mereka tidak jujur. Kemudian turunlah Nabi Isa yang mereka di mana itu bisa menyembuhkan orang, kemudian mereka menyebarkan agama Islam. Bagaimana itu ketika berdagang nggak boleh. Jadi di zaman dulu itu kalau timbangan itu masih apa namanya masih kurang jujur itu dalam berdagang gitu. Makanya kemudian itu orang Yahudi itu seakan-akan tidak terima, karena mereka tidak terimanya itu karena seakan-akan hidupnya itu diatur oleh Nabi Isa. Makanya mereka ada keinginan itu untuk membunuh Nabi Isa. Nah, kemudian sedangkan Nabi Isa itu punya sahabat, namanya itu ada 12 sahabat, 12 yang dinamakan itu Hawariyun. Yang termasuk itu adalah ada satu yang namanya itu Yudas. Nah, kemudian pada saat itu Nabi Isa itu mau dibunuh. Kemudian Nabi Isa mau dibunuh itu, ketika mau dibunuh, kemudian Nabi Isa itu tahu bahwa dirinya tuh mau dibunuh. Kemudian si Nabi Isanya itu cerita kepada sahabatnya yang 12 itu, namanya yang Hawariyun, termasuk pada satu namanya Yudas. Kemudian si Nabi Isa itu bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang di sini mau diserupakan dengan saya nanti pada saat nanti apa namanya levelmu akan setingkat denganku. Jadi siapapun nanti yang diserupakan dengan Nabi Isa, dia akan setara denganku. Dia sampai bertanya 3 kali kepada Yudas dan para sahabatnya. Kemudian Yudas menjawab, saya siap diserupakan denganmu, nanti pula dia akan yang dibunuh. Kemudian si Yudas itu, namanya Yudas Iskariot itu diserupakan. Kemudian Nabi Isa dipanggil oleh Allah melalui celah-celah di dindingnya, di atapnya. Kemudian orang Yahudi itu datang untuk membunuhnya. Kemudian yang dibunuh itu adalah Mas, mohon maaf Mas, kepanjangan gini saja. Yang kamu ceritakan itu, yang kamu katakan Isa dia mau dibunuh, tapi dia mengatakan bertanya sama sahabat-sahabatnya, siapa yang mau diserupakan sama aku sampai 3 kali. Kemudian Yudas angkat tangan. Oke, silakan tunjukkan data dan dalilnya, silakan Mas, monggo. Kalau datanya saya nggak tahu, cuman saya kan sering kayak ngaji gitu kan, cuman saya kan sering dikasih tahu bahwa kisahnya Nabi itu ada gitu, maksudnya dulu tuh benar-benar terjadi. Berarti nggak ada data dan dalilnya ya? Sebentar. Karena mohon maaf Mas, mohon maaf ya, kisah tanpa data, tanpa sejarah itu hanyalah legenda, hanya cerita-cerita rakyat Mas, cerita legenda. Nah, supaya apa yang kamu sampaikan ini bukan hanya sebatas legenda, mana data dan dalilnya dan fakta sejarahnya Mas. Jadi intinya sih apa yang diceritakan oleh agama saya itu hampir-hampir mirip gitu apa yang terjadi dengan agamanya Mbak Mekaina. Kemudian nanti si Nabi Isa itu diangkat. Mas, nggak usah sama-samakan sama kitab kita. Gini saja, tunjukkan saja dalil atau data yang kamu ceritakan tadi. Bentar.
Ya, di mana ada Nabi Isa mempunyai 12 sahabat, dan ketika dia mau dibunuh, dia mengatakan sama sahabat-sahabatnya, aku mau dibunuh, siapa yang mau diserupakan sama aku, siapa yang mau diserupakan sama aku, dia akan selevel dengan aku. Yuk, silakan data dan buktinya, Mas. Sebentar. Ya, kita tunggu ya data dari teman kita ini, di mana ada tertulis di dalam kitabnya Di, seperti itu. Paling tidak ada sejarawan yang menuliskan apa yang diceritakan oleh Sinarun di Sopti ini. Al-Quran itu di surat An-Nisa ayat 157. Oke, silakan baca, Mas. Bahwa Isa tidaklah dibunuh maupun disalib oleh orang-orang kafir, adapun yang mereka salib adalah orang yang bentuk dan rupanya diserupakan oleh Allah seperti Isa, yaitu Yudas Iskariot. Surat An-Nisa 157. Itu tertulis. Coba tunjukkan dulu datanya, Mas, yang kamu baca tadi itu. Bukan Ada, tafsiran ya, tapi langsung datanya. Silakan, Mas, tunjukkan dulu, Mas. Siapa dulu ya? Ini Mbak, Nggak kelihatan, Mas. surat An-Nisa 157 bahwa Isa tidak dibunuh maupun Tunjukkan di disalib. kamera, Mas. Tunjukkan di kamera, Mas. Baca, Mas. Ini udah di kamera nih. Nggak kelihatan, Mas. Sebentar. Buat anak-anak kehilangan tempat ini lah menjadi celah mereka bisa berlari yang bahkan berlari tanpa ada rasa takut akan apapun serta semakin berguna. Iya, data ya, bukan tafsir ya. Ada. Sebentar ya. Mas, kelamaan, Mas. Saya langsung tuh. 100. Ini. Coba buka, Mas. Ini Ya, udah buka, ketemu. Mas. Ah, Meskipun tak seperti sebelumnya di mana tempat bermain mereka sangatlah luas Mas. dan indah, tapi seorang bocah Ya nih. di setapak kecil yang terhimpit dengan tenda-tenda para Nih Mbak. iya, buka, Mas. 100. Tunjukkan kamera. Nih. Ya. Dibalikkan kameranya, Mas. Misalkan dibalikkan kameranya. Udah kelihatan. Balikkan kameranya, Masku. gemaskan untuk dipeluk. Nih. Anak-anak permainan sederhana diciptakan meski dari yang sederhana. Seperti video berikut yang memperlihatkan seorang ayah Nih aku baca ya. Dan Ya. kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Isa Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah seorang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat dengan pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Di mana di situ, Mas, yang Mas ceritakan tadi? Kok nggak sesuai dengan yang kamu ceritakan? Bahwa katanya di situ Nabi Isa berkata, aku mau dibunuh, siapa yang mau diserupakan dengan aku, sampai dia 3 kali berkata, sehingga datang Yudas Iskariot mengatakan, aku mau diserupakan. Kok beda? Ini Mbak, Sedangkan nama Yudas Iskariot aja nggak ada di situ, Mas, tertulis namanya. Kenapa itu kamu hanya tambah-tambah, Mas?
Bukan, jadi itu jadi dalam kurung saja, Emang Mbak. boleh ya nambah-nambah kitab sendiri ya, Mas? Yang harapan di tengah kepergian keluarga tercinta. Seperti seorang Emang jurnalis boleh? Nih, Emang boleh nambah-nambah kitab nih, sendiri? nih, Mbak. sendirian setelah kedua orang tuanya terbunuh. Loh, itu kan yang kamu baca itu kan tafsir itu. Yang tadi Iya, sama. Sama. yang terus kok nggak ada nama Yudas Iskariot yang kamu baca tadi? Nah, kita merujuk lagi ke sini. Iya, itu kan kitabmu. Di situ kok nggak ada namanya Yudas Iskariot? Nih, sesungguhnya kami, Iya, di mana tertulis ada namanya Yudas Iskariot itu? intinya gini, Mbak. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula Iya, di menyalibnya. mana di situ kita sudah baca, sudah tahu tadi di mana seperti yang kamu ceritakan tadi, ya. Nabi Isa berkata, aku mau dibunuh 3 kali. Siapa yang mau diserupakan dengan aku? Kalau diserupakan dengan aku, dia levelnya akan sama dengan aku. Nah, lalu Yudas Iskariot mengatakan aku mau diserupakan. Ini yang kamu ceritakan tadi, yang kamu jelaskan tadi, nggak ada tertulis seperti itu di dalam kitabmu. Kejadian ini Sebentar ya. sampai setidaknya tak Iya, di mana tertulis seperti yang kamu katakan itu tadi? Bahkan di situ pun nggak ada namanya Yudas Iskariot. Kalau di sini kan dia pakai media, pakai HP kan. Kalau di sini kan jelas. Jadi yang di HP sama yang di kitab yang kamu tunjukin yang ada di kertas itu beda gitu. Emang boleh? Sebentar ya. Emang Sebentar. boleh? Tapi di sini sudah mutlak sih. Nambah-nambahin kitab sendiri. Emang boleh nambah-nambahin Sebenarnya di sini udah kata-kata di mutlak. dalam kitab sendiri? Tapi di sini udah mutlak kami Kaina. tinggal di balik redung Di sini udah mutlak. fasilitas yang didapatkan Kalau memang oke lah, mungkin di sini tidak ada Yudas Iskariot, tapi di sini udah mutlak. pijat James Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Kayaknya Mas ini Mas. Seperti yang kamu ceritakan tadi, kamu bilang Nabi Isa itu mau dibunuh. 3 kali dia bertanya sama sahabat-sahabatnya, aku mau dibunuh, siapa yang mau diserupakan dengan aku? Dia 3 kali bertanya. Terus Yudas Iskariot mengatakan aku mau diserupakan. Yang kamu ceritakan itu mana datanya, dalilnya di dalam kitabmu gitu loh, Mas. yang semakin Sebentar. dari pesisir Aceh. Aduh. Kondisi Aduh, Mas. dengan tempat berteduh yang belakangan sikap etnis Rohingya menjadi sorotan. Bahkan di situ pun nggak ada namanya tertulis Yudas Iskariot. Kalian bilang yang disalib itu Yudas. Sementara dalam situ nggak ada tertulis yang disalib itu Yudas. Tidak tampak pada produksi menyantap nasi bungkus yang nampaknya diberikan oleh para relawan. 2 orang pemilik industri Dari Intinya, mana kau tahu itu Yudas itu? nah kalau Yudas itu, jadi beberapa hadis itu menyebutkan bahwa yang disalib itu Yudas. Cuman Ini Yudas Iskariot ini orang mana ini? dia temannya sahabatnya Nabi Isa. Dia ada 12 orang, namanya itu termasuk salah satunya Maksudku itu. ya bangsa mana? Yudas Iskariot ini bangsa mana? Dia kalau menyebutkan itu dia sahabatnya namanya Hawariun. Hawariun itu ada 12 sahabat. Iya, maksudnya bangsa mana, orang mana gitu. Dia pengikutnya Nabi Isa. Dia pengikutnya Nabi Isa. Nabi Isa Nah, ini kemudian- bangsa mana? Nah, kemudian jadi ceritanya begini, Mbak. Jadi apa yang diceritakan Mbak Mikaina itu kurang lebihnya sama dengan cerita kami. Jadi kemudian itu Tidak Nabi Isa. sama, karena berdasarkan fakta sejarah, ya Yudas Iskariot itu dia bundir, Mas. Bukan disalib, dia bundir sendiri karena dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dia putus asa. Itu berdasarkan fakta sejarah. Fakta sejarah nggak bisa diubah. Fakta sejarah nggak bisa dipungkiri, Mas. Makanya saya kemudian- tanya, Yudas Iskariot ini bangsa mana kalau dia orang Yahudi? Nah, orang Yahudi yang bernama bangsa Yudas Iskariot, dia bundir matinya, Mas. Bukan disalib. Jadi Kamu mau mengubah fakta sejarah gitu? nah kemudian si Nabi Isa itu jadi si Nabi Isa itu dipanggil oleh Allah, kemudian sampai nanti Udah di Mas, cukup lah Mas ya, akhir mohon maaf di Mas, akhir cukup Mas. zaman dia akan Terima kasih Mas.
Jadi di akhir zaman itu nanti dia akan datang kembali untuk menolong umatnya, termasuk Imam Mahdi. Iya, Mas. Healingnya juga Ya, makasih Mas ya. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Halo Kak, halo. Ya, gantian dulu Mas ya. Mohon maaf Mas. Mohon maaf Mas, gantian dulu. Terbatas dan hanya mantul atau terpental di dalam diri kita saja, hanya ada dalam diri kita saja roh kita. Kecuali kalau kita sudah mati, roh dan jiwa kita terpisah dari tubuh kita. Nah, itu pun roh dan jiwa kita ini kan hidup, walaupun tubuh kita mati, namun kita nggak bisa menentukan, roh kita nggak bisa menentukan masuk Firdaus atau masuk dunia kematian, yaitu ke Hades. Itu Tuhan Yesus yang nentuin. Gitu Mbak. Itu. Kalau roh Allah itu satu tidak lagi. terbatas, dia melingkupi segala sesuatu. Tapi kalau roh kita terbatas. Iya, karena roh kita Jadi itu ciptaan. bedainnya tuh gimana? Hah? Jadi ngebedainnya tuh gimana? Ngebedainnya roh Tuhan Yesus itu roh ilahi, kita roh insani. Roh insani kita itu terbatas dan tidak ada kuasa. Tapi kalau roh Tuhan Yesus maha kuasa, melingkupi segala sesuatu. Gitu Mbak. Gitu. Roh Tuhan Yesus itu roh yang maha kuasa melingkupi segala sesuatu Mbak. Tapi kan Kak Mikana pernah bilang kalau misalnya Tuhan itu Tuhan Kak Mikana tuh kalau udah kayak mana? Ceritanya kan dia sebelumnya sudah meninggal terus bangkit lagi kan. Nah, setelah bangkit itu dia jadi Tuhan. Berarti orang yang sebelumnya Saya tidak pernah mengatakan seperti itu Mbak. Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit lalu jadi Tuhan. Tetapi sejatinya Yesus Kristus Tuhan Allah dalam kekekalan ketika dia mati dan bangkit sendiri karena dia adalah Tuhan, bukan berarti jadi Tuhan. Kalau dikatakan jadi Tuhan berarti Tuhan Yesus itu pernah nggak jadi Tuhan lalu jadi Tuhan. Itu kalau berdasarkan narasimu. Tapi saya tidak pernah menyatakan seperti itu, Sister. Tuhan Yesus Kristus menunjukkan, membuktikan bahwa dia Tuhan yang sejati. Melalui apa? Melalui perbuatannya. Di mana ketika dia disalibkan, dia menyerahkan nyawanya bagi kita supaya kita hidup, lalu tubuhnya mengalami kematian, dan di hari ketiga dia bangkit. Nah, itu menunjukkan dia Allah, Mbak. Kalau Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, dia akan mati membusuk sama seperti Daud dan para leluhurnya yang tertulis di Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Daud telah meninggal dan telah ditambahkan pada leluhurnya dan mereka membusuk dan gak bisa bangkit. Tetapi dia adalah sang Allah bangkit dari kematian dan tidak mengalami pembusukan. Nah, itu buktinya kalau dia Allah sejati, Mbak. Kalau Yesus menyerahkan diri dia kepada kita, berarti kalau kita mati, roh kita tuh jadi Yesus juga. Kalau kita mati langsung ke Firdaus, Mbak. Langsung ke surga. Nggak ke Hades lagi. Hades ini, Mbak, dalam iman Kristen, itu adalah alam maut. Dunia kematian, di mana itu sudah seperti neraka. Tapi itu belum neraka sesungguhnya. Tetapi kalau kita Kristen, kalau kita mati, roh kita langsung ke Firdaus. Nah, Firdaus ini adalah taman surga. Walaupun itu belum tempat kita yang sesungguhnya, namun di sana sudah indah, Mbak. Nggak seperti di Hades. Hades itu adalah tempat kegelapan, kengerian juga. Jadi roh-roh yang terpenjara di sana itu tersisa. Namun kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan masuk ke sana, Mbak. Karena apa? Tuhan Yesus telah memegang kunci kerajaan maut. Nah, kalau Tuhan Yesus yang pegang kuncinya, tentu anak-anaknya yang percaya kepadanya tidak akan dimasukkan ke sana. Jadi kalau kita mati, Mbak, tubuh kita yang fana ini aja mati, Mbak, tapi roh dan jiwa kita tetap hidup, masuk Firdaus, Mbak. Nah, itulah bedanya. Langsung masuk ke Yang percaya Firdaus kepada Tuhan Yesus. tanpa ditimbang dulu. Nggak ada timbang-timbang. Cuma Mbak. sekedar percaya aja berarti, Kak. Cuma sekedar percaya aja tanpa Bukan berbuat sekedar baik percaya. atau berbuat. Sunat hati, Mbak, sunat hatimu, Mbak. Di kita Kristen itu ada sunat. Tapi namanya sunat hati. Ini hati ini yang disunat, Mbak. Kalau sunat lahiriah,
Mau 1000 kali pun disunat itumu, kalau kamu memang dasarnya nggak mau bertobat, selamanya aja kamu manusia yang buruk. Tetapi kalau hati kita disunat, Mbak, sunat artinya lepaskan segala sesuatu manusia lamamu, berikan kepada Tuhan Yesus. Jadi kita Kristen sejati itu Tuhan Yesus yang bertahta dalam hati kita karena kita sudah sunat hati. Bukan ego kita, bukan keakuan, tapi biar Tuhan Yesus. Kalau kita sunat hati, Mbak, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Yaitu kesetiaan, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Nah, kita akan menguasai diri dari hal-hal yang buruk, ya. Perilaku yang buruk, jahat, keji itu kita tinggalkan, kita hidup dalam Tuhan Yesus. Jadi itulah namanya percaya, Mbak. Kalau kita mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, Mbak, tapi perilakumu masih melakukan perbuatan daging, itu artinya kita berdusta, Mbak. Tapi kalau Terus kita kalau benar-benar kita misalnya Tuhan Yesus tunjukkan melalui perbuatan gitu, Mbak. sebelum Yesus jadi Yesus, Tuhannya siapa? Hah, sebelum Dia Tuhan Yesus adalah kan Yahweh sebelum Elohim itu, Mbak. sebelum dia mati, kan sebelum dia bangkit, Tuhan sebelumnya itu siapa? Tuhan Yesus, Mbak, kan dia Tuhan sejati, Allah yang sejati. Nah, begini, Mbak cantik. Tuhan Yesus Kristus ini adalah Elohim atau Yahweh itu sendiri. Dialah yang menciptakan Adam, yang berfirman kepada para nabi seperti Musa, kepada Abraham. Nah, kepada Abraham dia berfirman begini, di Kejadian 17 ayat 1. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Nah, dia juga berfirman seperti itu kepada Rasul Yohanes. Wahyu 1 ayat 8, akulah yang Maha Kuasa. Kepada Nabi Musa, dia berfirman, akulah yang ada dan yang ada. Kepada Rasul Yohanes pun dia berfirman seperti itu, akulah yang ada dan yang ada. Jadi, para nabi dan para rasul mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang Maha Kuasa, bukan berdasarkan hanya kesaksian dari satu orang, tapi beberapa nabi dan rasul di sini. Itulah buktinya bahwa dia Tuhan yang Maha Kuasa, Mbak. Jadi bukan hanya satu orang ngaku-ngaku seperti Paulus, aku mendapat firman loh dari Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Bukan hanya Rasul Paulus, tapi banyak nabi dan rasul, Berarti Mbak. hanya beberapa nabi aja kan? Nabi di Israel itu banyak, Mbak. Jadi penulis Alkitab ini ada 40. Para nabi dan para rasul. Dan 40 tokoh ini semua menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Nabi Musa, Abraham, Nabi Yesaya, Nabi Yunus, Daud, Salomo, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Rasul Filipus, Rasul Yakobus, Rasul Paulus, mereka menuliskan firman dari Tuhan Yesus. Mereka sama-sama menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Mbak. Yang awal dan akhir tidak ada Allah selain Dia. Dia adalah Raja dan Penebus. Itu kesaksian para nabi dan para rasul, Mbak. Makanya saya percaya dengan Alkitab ini. Saya percaya Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Karena banyak kesaksian yang sangat dahsyat dan ajaib. Bukan hanya satu orang ngaku-ngaku, Mbak. Macam itu, cantik. Baik Kak, cuma nanya itu aja sih dari semalam nungguin dinaikin kan. Sudah dinaikkan, Cuma sudah nanya dengar masalah penjelasan, roh ya? aja karena Iya, thank you, roh Kak. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha hadir. Makanya ketika roh Allah itu berkenosis menjadi manusia, rohnya tidak habis, tidak hilang. Eksistensinya sebagai roh itu tetap ada di surga, ada di mana-mana. Karena keilahian Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir. Begitu cantik. Terima kasih cantik sudah bertanya ya. Salam sehat selalu. God bless you. Ya, Ya, tepuk Kak. tangan buat dedek yang cantik dan manis.